Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4076-4078 Bab 4076, Breaking Through the Middle Stage of Luo Tianxiang Part 2. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Long Ming memberi Landen Shen beberapa tindakan pencegahan. Landen Shen memahami, duduk di posisi mata dari formasi terbalik Tiankun, menahan napas, menunggu formasi dimulai. Karena formasi terbalik surgawi ini di dunia bawah memiliki preseden untuk berhasil membiarkan seorang biksu menembus Luo Tianxiang, Landen Shen juga tidak ragu bahwa formasi ini akan salah. Melihat bahwa Landen Shen sudah siap, Long Ming mulai memberikan mantra untuknya. Saya melihat bahwa mata Long Ming seperti listrik, dan telapak tangannya dengan cepat menekan tanah, menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke dalam formasi terbalik. Berdengung. Di antara cahaya listrik dan batu api, alam semesta terbalik di aula tiba-tiba melepaskan cahaya 7 warna Seng Ruo Liang, yang sangat mempesona. Fragmen-fragmen Tianji guapan di mata formasi berbentuk bintang berujung 6 perlahan melayang ke atas, dan batu roh abadi kelas atas di alur tengah formasi juga memancarkan cahaya putih, dan mulai menyediakan energi untuk pembentukan alam semesta yang terbalik. Long Ming cukup akrab dengannya, dan memulai formasi terbalik dengan sangat mudah. Setelah pembalikan Qiankun Arai berjalan dengan lancar, energi aneh yang dihasilkan oleh Arai diserap oleh fragmen dari Tianji guapan di bagian depan Arai. Setelah pecahan Tianji guapan menyerap energi formasi ke tingkat tertentu, Long Mingxuan menembakkan jejak kekuatan jiwa emas gelap ke arah mata formasi pada waktu yang tepat. Versi lama asli dari alam semesta terbalik, membutuhkan 5 biksu puncak surgawi dengan kemampuan seperti Dao Heart, Demon Seed, Demon, Ghost, dan Wisdom Root untuk duduk dalam formasi dan menyediakan energi. Tetapi dalam kasus Naga Mingxiu, hanya sejumlah kecil kekuatan jiwa yang dapat digunakan untuk menggantikan energi yang dihasilkan oleh 5 biksu di atas. Semua kekuatan jiwa yang telah dimainkan Long Ming diserap oleh pecahan cakram heksagram di depan Arai. Cakram heksagram Tianji menyerap energi formasi itu sendiri, dicampur dengan kekuatan jiwa Long Ming, dan permukaan fragmen-fragmen itu secara bertahap mengelilingi lapisan cahaya abu-abu, seperti pusaran awan yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan melepaskan kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan. Long Ming terus menyusup ke kekuatan rohnya dalam formasi alam semesta yang terbalik. Untungnya, rohnya cukup kuat, dan menggantinya dengan Luo Tianxiang biasa tidak dapat mempertahankan konsumsi kekuatan roh yang begitu besar. Saat Long Ming terus membaca mantra, pusaran abu-abu di mata formasi tumbuh semakin besar, perlahan melayang di atas kepala Landen Shen. Proses ini berlangsung selama 2 jam, dan pusaran kelabu di atas kepala Landen Shen telah melebar hingga 10 kaki. Datang. Melihat waktunya sudah matang, mata Long Ming tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan ujung jarinya mengetuk ke arah pusaran abu-abu di atas kepala Landen Shen. Landen Shen membuka mulutnya untuk mencocokkan dengan waktu mantra Long Ming, dan menelan pusaran abu-abu perlahan-lahan turun ke perutnya bersama dengan potongan-potongan dis heksagram. Bum bum bum. Tiba-tiba, Landen Shen menggulung badai abu-abu di seluruh tubuhnya, dan ada banyak bintik-bintik cahaya abu-abu di badai. Bintik-bintik cahaya abu-abu ini secara bertahap terkondensasi dan berubah menjadi dinding cahaya abu-abu yang sangat tipis, yang merupakan energi dari domain abu-abu. Landen Shen, yang bermandikan cahaya abu-abu, segera merasa bahwa tubuh fisiknya tampaknya telah melepaskan ikatan belenggu, kekuatan spiritual kacau di tubuhnya meluap, seolah-olah dia telah mengambil stimulan, basis kultivasi yang awalnya tertahan di kemacetan telah jelas longgar tanda. Menurut deskripsi dalam, Taishuan Tianzang, area abu-abu adalah area yang dapat menghindari hukum langit dan bumi. Selama Anda berada di alam kelabu, Anda akan dapat menyingkirkan kendala hukum langit dan bumi pada tingkat kultivasi Anda sendiri, dan membuat hambatan Anda sendiri pada level kultivasi sepenuhnya menghilang. Anak laki-laki Landen Shen, kursi ini telah membantu Anda menyingkat wilayah abu-abu, terserah Anda berikutnya. Long Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar suara Long Ming di telinganya, Landen Shen bertekad dan mulai memukul kemacetan dengan seluruh kekuatannya. Landen Shen menguasai kesadaran ilahi di seluruh tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan spiritual kacau yang terus-menerus meluap di tubuhnya, dan terus memadatkan dan menekan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam tubuh dan jiwa, untuk memperkuat kekuatan tubuh dan jiwa, dan selalu membiarkan tubuh dan jiwanya Tuhan jiwa disimpan dalam keseimbangan yang halus. Dalam keseimbangan ini, napas Landen Shen terus naik, dan sinar perak muncul di sekujur tubuhnya. Mungkin susunan terbalik ini tidak cukup sempurna, dan energi domain kelabu kental sangat lemah, tidak dapat sepenuhnya melindungi pengaruh hukum langit dan bumi pada diri sendiri, tetapi itu juga cukup untuk membuat bottleneck dari kultivasi sendiri hilang. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Ketika kekuatan fisik dan tubuh Landen Shen menyerap kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya hingga batasnya, 4 bunga emas di tengah alisnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya perak yang mengerikan, yang terus berkedip dan meraung. Ledakan. Setelah napas Landen Shen naik ke puncak, suara teredam akhirnya terdengar di tubuhnya.
Energi agung mengalir ke tubuh dan jiwa seperti banjir yang menghambur ke tepi sungai, seolah-olah energi yang tak terbatas memancar keluar dari tubuh, tekanan spiritual luar biasa yang dilepaskan dari seluruh tubuh membentuk badai perak, menyapu seluruh aula. Pada saat ini, Landen Sen berhasil menembus bottleneck dari basis kultivasinya sendiri dan menerobos ke tahap tengah Luo Tianxiang dalam satu gerakan. Keempat bunga emas di tengah alis menjadi lebih solid dan mulia. Untungnya, aku tidak menyia-nyiakannya untuk merapalkan mantra untukmu sendiri. Melihat terobosan sukses Landen Sen, mata Long Ming bersinar dengan kekaguman. Sebenarnya, energi abu-abu yang terkondensasi dalam arai terbalik semesta ini dapat mendukung 3 hari dan 3 malam. Hanya beberapa pangeran yang menggunakan arai terbalik semesta untuk memengaruhi tahap tengah Luo Tianxiang. Hanya satu orang yang berhasil, dan lawannya hampir terpana. Butuh 3 hari untuk nyaris menembus jangka menengah Luo Tianxiang. Butuh waktu kurang dari 2 jam sebelum dan setelah Landen Sen untuk menyelesaikan terobosan. Saya harus mengatakan bahwa bakat anak ini memang luar biasa. Setelah Landen Sen berhasil menerobos, Long Ming berhenti melemparkan mantra, dan Qian Kun terbalik arai segera dibebaskan dari operasi, tetapi Landen Sen belum sadar. Long Ming berpikir itu adalah Landen Sen yang ingin menstabilkan kekuatan spiritual yang kacau dan kekuatan jiwa dalam tubuh yang kokoh setelah menerobos, jadi dia tidak repot-repot. Setelah menunggu lama, Landen Sen tidak hanya bangun, tetapi beberapa jenis kelainan terjadi di tubuhnya. Saya melihat aliran udara hitam putih yang aneh tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Landen Sen. Apa yang terjadi? Ketika Long Ming melihat ini, wajahnya berubah secara drastis. Dia dengan cepat melangkah maju dan melihat ke dalam tubuh dan jiwa Landen Sen. Tiba-tiba dia menemukan bahwa ada 2 aliran udara hitam dan putih yang misterius yang melekat di antara jiwa Landen Sen dan jiwanya. Belitan. Mungkinkah ini? Kilau cahaya muncul di mata Long Ming, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, bagaimana mungkin fragmen dis heksagram misteri surgawi menjadi keadaan ini. Arus udara hitam putih berlama-lama di antara tubuh jiwa Landen Sen diubah oleh fragmen dis mesin heksagram hari itu. Karena sifat formasi pembalikan alam semesta, jika energi alam kelabu harus terkondensasi dalam daging, maka perlu untuk menelan upeti di mata formasi, yaitu fragmen piringan heksagram langit. Oleh karena itu, Landen Sen sudah menelan potongan-potongan gua mistis ilahi ke dalam perutnya ketika dia memukul kemacetan. Menurut teori, fragmen harta abadi surgawi kelas surga ini seharusnya tidak memiliki dampak negatif pada tubuh kultivator, ketika Komandan Dunia Bawah sebelumnya menggunakan alam semesta terbalik arai untuk menerobos pangkalan kultivasi, mereka tidak pernah memiliki dampak negatif pada tubuh dan jiwa. Bagaimana Landen Sen bisa bereaksi begitu banyak setelah menelan fragmen dis heksagram? Arus udara hitam putih terjerat dengan tubuh jiwa Landen Sen. Long Ming tidak berani memaksa udara hitam dan putih keluar tanpa izin, takut itu akan mempengaruhi tubuh jiwa Landen Sen, jadi dia hanya bisa menyaksikan perubahan. Bab 4077 Zhang Daoling and the Fragments of the Guapan of Tianji. Landen Sen bermimpi, mimpi yang sangat tidak masuk akal. Saya tidak tahu kapan, saya sudah berada di lautan darah yang tebal, tulang yang tak terhitung jumlahnya mengapung di lautan darah, manusia, binatang buas, setan, hantu. Setiap tulang makhluk yang bisa dibayangkan di dunia dapat berada dalam darah. Ditemukan di laut. Mayat-mayat ini tampaknya memiliki kebencian yang kuat hingga ekstrim, dan mereka menjerit, menusuk jiwa Landen Sen. Tempat apa ini? Berdiri di lautan darah, Landen Sen melihat sekeliling dengan tatapan kosong di bawah kengerian, matanya tertuju pada bayangannya di lautan darah, dan murid-muridnya tiba-tiba membesar. Pantulan dirinya di lautan darah sebenarnya adalah pemuda berambut hitam yang mengenakan goni dan topeng tengkorak domba. Pria muda dengan topeng tengkorak domba dalam pantulan menatap dirinya seperti mimpi buruk, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura dingin dan teror yang ekstrim. Apa yang salah dengan saya? Landen Sen sangat terkejut, dan dengan cepat menyentuh wajahnya dengan tangannya, dan menemukan bahwa penampilannya tidak berubah, tetapi pantulan di lautan darah begitu nyata sehingga membuat jantungnya berdebar-debar dan ketakutan. Murid yang baik, desah bahwa kamu masih hidup dalam bayang-bayangnya. Desahan lembut dan ramah bergema di lautan darah. Mendengar suara yang agak akrab ini, Landen Sen tiba-tiba merasa ketakutan, matanya dengan cepat melihat sekeliling, dan dia meraung, siapa yang berpura-pura menjadi hantu di sana. Begitu suara itu jatuh, bayangan hitam berjalan perlahan dari kedalaman lautan darah, dan datang ke Landen Sen dalam 3 atau 2 langkah. Murid, sudah lama. Bayangan hitam memandang Landen Sen di depannya, menghela nafas dengan emosi, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi padat, mengungkapkan tubuhnya. Zhang Daoling. Ternyata itu kamu. Mata Landen Sen bulat, menatap sosok hitam di depannya. Sosok hitam di depannya terlihat persis sama dengan Zhang Daoling, dengan napas dingin dan menakutkan, dan tubuhnya penuh dengan berbagai emosi negatif seperti kekerasan, kemarahan, niat membunuh, kebencian, keserakahan, seolah-olah untuk mengumpulkan semua kejahatan di dunia.
Betapa miripnya wajah dan napas ini dengan Zhang Daoling selama pertempuran terakhir dunia roh kuno. Hei Pao Zhang Daoling terdiam sesaat, lalu perlahan berkata, ada saat dia memang Zhang Daoling sebagai guru, tetapi kemudian, untuk melindungi dirinya dari orang itu, dia meninggalkan semua kenangan sebelumnya dan mengubah dirinya menjadi seperti sekarang. Sungguh konyol bahwa generasi kita disengaja dan disengaja, dan setelah semua, aku hidup dalam bayang-bayang orang itu. Pada akhirnya, guruku menemukan bahwa aku dan kamu sangat mirip. Pada titik ini, jubah hitam Zhang Daoling menunjukkan senyum yang menyakitkan. Warna kulit Landen Sen berawan dan tidak pasti, jangan sombong di sini, saya tidak peduli siapa Zhang Daoling Anda, saya tidak ingin membingungkan saya dengan kata-kata, saya tidak lagi magang untuk membiarkan Anda meremas. Begitu suara itu jatuh, niat membunuh muncul di mata Landen Sen, dan murid suci Asura di tengah alisnya mengeluarkan cahaya berdarah, mencoba membunuh jubah hitam Zhang Daoling di depannya. Boom! Disertai dengan kilatan darah yang lewat, jubah hitam Zhang Daoling berubah menjadi ki hitam, dan perlahan-lahan berkata, Guru, saya tahu Anda marah kepada saya untuk guru, tetapi dari awal sampai akhir, saya memperlakukan Anda seperti ini. Saya keluar, alasan mengapa saya menganggap Anda seorang murid, karena hanya Anda yang dapat mewarisi kehendak guru. Jika kamu menganggap Heavenly Dao ini sebagai papan catur, mantan guru selalu berpikir bahwa penyelamat perampokan adalah karakter di luar papan catur, jadi aku ingin menggunakan tubuhmu untuk mengguncang surgawi Dao, tapi akhirnya aku menemukan bahwa kamu juga ada di papan catur ini. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Hei Pao Zhang Daoling sedikit sedih. Landen Sen mengerutkan kening, apa maksudmu? Kamu dan aku sama-sama bidak catur. Menjadi guru adalah yang biasa-biasa saja. Yang disebut Tianji Guapan Fragmen Killing dan Jinxia hanya tipuan yang bodoh. Hanya setelah kamu datang ke dunia nyata sebagai guru, kamu benar-benar mengerti semua ini. Hei Pao Zhang Daoling menghela nafas. Apa katamu? Landen Sen kaget, mungkinkah setelah dia melambung ke dunia keabadian sejati, dia juga diawasi oleh jubah hitam Zhang Daoling ini? Dia memang membawa pecahan cakram heksagram rahasia surgawi ke dunia nyata, tetapi dia selalu merasa bahwa Zhang Daoling di dunia roh kuno harus benar-benar dihancurkan, dan dia tidak ingin orang tua ini mati. Mungkinkah Zhang Daoling bersembunyi di fragmen dis heksagram? Landen Sen terkejut, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa semuanya sangat aneh. Pertama-tama, jubah hitam Zhang Daoling yang muncul di depannya memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan tindakannya untuk menelan fragmen cakram heksagram surgawi. Tapi fragmen cakram heksagram langit yang baru saja saya menelan dan menyerap adalah fragmen heksagram langit yang Long Ming keluarkan, bukan fragmen yang tersisa di cincin penyimpanannya. Fragmen heksagram langit di cincin penyimpanan Landen Sen sendiri adalah fragmen heksagram langit yang diubah oleh Zhang Daoling dalam pertempuran terakhir dunia roh kuno. Fragmen cakram heksagram langit yang dibawa Long Ming adalah fragmen yang ditemukan oleh nenek moyang lama Ge Hong, dan kemudian diberikan kepada Putri Liansing oleh Landen Sen. Dengan kata lain, fragmen Tianji Guapan yang ditelan Landen Sen bukanlah fragmen Tianji Guapan di dunia roh kuno, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan Zhang Daoling. Tetapi faktanya ada di depannya, dan jubah hitam Zhang Daoling masih muncul di depan matanya. Mungkinkah kesadaran Zhang Daoling juga ditemukan dalam potongan heksagram surgawi yang ditemukan oleh leluhur Ge Hong? Setelah memikirkannya, saya tidak berpikir itu benar. Bahkan jika saya sadar, bagaimana ingatan saya bisa berkomunikasi? Bagaimana jubah hitam ini, Zhang Daoling bisa tahu apa yang dia alami di alam abadi? Landen Sen menjadi semakin ngeri, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia masih ingat bahwa ketika nenek moyang Ge Hong memulai formasi terbalik-terbalik, pecahan cakram heksagram di cincin penyimpanannya beresonansi dengan pecahan cakram heksagram yang ditelan leluhur Ge Hong. Mungkin dua fragmen Tianji Guapan ini terhubung ketika mereka beresonansi satu sama lain, sehingga fragmen Tianji Guapan dari Ge Hong mewarisi kesadaran Zhang Daoling. Selain itu, Landen Sen tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Tepat ketika Landen Sen dengan cepat menganalisis hal yang luar biasa ini dalam benaknya. Hei Pao Zhang Daoling melanjutkan, dibandingkan dengan gadai guru yang kelebihan berat badan, Anda sangat berbeda. Mungkin tidak mudah bagi orang itu untuk benar-benar mengendalikan Anda, kalau tidak, ia tidak akan setenang di sini. Berbagai jalan yang telah dia buat untukmu persis sama dengan apa yang dia lakukan kepadamu di dunia manusia dan dunia spiritual kuno sebagai guru. Pada akhirnya, jika kamu gagal sebagai guru, orang itu mungkin tidak akan berhasil. Jubah hitam Zhang Daoling berkata dengan suara berat. Landen Sen tampak muram, menggertakkan giginya dan berkata, jika Anda benar-benar Zhang Daoling di dunia roh kuno, jangan berpura-pura menjadi hantu di depan saya. Cepat dan beritahu siapa yang ada di balik layar. Zhang Daoling dengan jubah hitam dengan tenang berkata, orang itu sudah. Itu adalah bagian dari jalan surga. Jika saya menyebutkan namanya sekarang, roh saya akan segera hancur. Meskipun guru saya tidak dapat melawan takdir, suatu hari saya masih dapat membantu Anda, saya. Untuk sementara waktu tidak bisa mati.
Yang paling penting adalah kamu tidak harus tahu identitas orang itu. Jika Anda mengetahui kebenaran dan tidak mematuhi jalan surga, situasinya hanya akan bertambah buruk. Bab 4078 Go to the Yellow Spring Hell. Zhang Daoling, jangan berpikir aku akan percaya omong kosongmu, lenyap dariku sekarang. Wajah Landen Sen sangat mengerikan. Dia pernah ditipu di dunia roh kuno, dan dia mencoba yang terbaik untuk memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak percaya pada kata-kata menipu Zhang Daoling yang dicuci otak dan membunuhnya lagi. Bum bum bum. Saya melihat murid suci Asura di tengah alis Landen Sen berulang kali menembakkan lampu darah yang tak terhitung jumlahnya, mencoba untuk sepenuhnya mengalahkan energi hitam di depannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyerang, kelompok energi hitam ini masih belum hancur dan tersebar. Udara hitam melayang di atas lautan darah, dengan nada tenang, murid, Anda tidak perlu terburu-buru mengalahkan guru Anda. Setelah guru Anda meninggalkan dunia spiritual Anda, akan sulit untuk tidak mati. Ada sesuatu di dunia spiritual Anda. Kehendak iblis leluhur, melihat seluruh dunia keabadian, kecuali dunia Mongolia, abu-abu, bintang, dan imajiner, ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat dilihat orang, jadi saya akan memilih untuk tampil di depan Anda sebagai guru. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan guru tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Aku di sini hanya untuk memberimu saran. Aku akan pergi setelah berbicara. Mendengar kata-kata Zhang Daoling dalam jubah hitam, Landen Sen berangsur-angsur mengurangi amarahnya, dan berkata dengan dingin, meskipun aku tidak percaya padamu, aku bisa memberimu kesempatan hari ini. Cepatlah setelah bicara. Hei jubah Zhang Daoling berkata dengan tenang, jika kamu merasa tidak berdaya suatu hari nanti ketika Anda kembali ke langit, Anda mungkin juga mencari fragmen-fragmen cakram heksagram yang tersebar di alam abadi sejati. Cakram heksagram dari mesin surgawi dihancurkan oleh roda waktu dan ruang selama perang kepunahan, dan itu mungkin lolos ke celah-celah waktu dan ruang, bahkan jika dengan cara ini, masih harus ada beberapa fragmen gua Pan Mystical Divine di dunia abadi yang sejati saat ini. Jika kamu bisa mengumpulkan beberapa keping cakram heksagram surgawi, mungkin di masa depan kamu bisa membantumu mengatasi kesulitan yang tidak diketahui. Setelah mengatakan ini, udara hitam di laut yang berdarah akhirnya berangsur-angsur hilang. Kenapa? Kenapa ini aku? Setelah kemarahan di dadanya mereda, Landen Sen berlutut di tanah, matanya bersinar dengan kekerasan, keengganan dan kebingungan, dan suasana hatinya campur aduk karena dia tidak bisa mengekspresikan. Dia tidak mengerti mengapa hidupnya seperti yang direncanakan dan digunakan oleh berbagai perhitungan. Dari awal hingga akhir, Landen Sen ingin menyingkirkan rasa ketidakberdayaan yang terbelenggu ini. Tapi tidak peduli seberapa jauh dia masih tampak dimanipulasi oleh sepasang tangan yang tak terlihat, dan dia tidak bisa benar-benar bebas. Perasaan tercekik ini membuat Landen Sen sangat sakit. Jika ini adalah takdir, Landen Sen membenci nasib ini. Sampah adalah sampah, dan berapa banyak nyawa adalah sampah. Refleksi pria yang mengenakan topeng tengkorak domba di lautan darah tiba-tiba mengeluarkan suara keras, mengejutkan hati dan jiwanya. Dengan raungan ini, Landen Sen terbangun dari mimpi yang panjang dan aneh ini. Di ruang independen yang tersembunyi di dunia bawah, Long Ming masih menunggu di aula dengan cemas agar Landen Sen bangun. Melihat bahwa Landen Sen telah koma, dia pasti sedikit khawatir. Saat ekspresi Long Ming menjadi lebih cemas, Landen Sen tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Begitu dia membuka matanya, aura yang memancar dari tubuhnya menyapu seluruh aula. Nafas energi yang melonjak membuat orang bergetar. Anak Landen Sen, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Long Ming akhirnya lega dan bertanya. Saya baik-baik saja. Landen Sen menanggapi dengan acuh tak acuh, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan sepotong fragmen hitam dan putih kuno, itu adalah fragmen cakram heksagram surga. Potongan-potongan Tianji Guapan adalah sama seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual di permukaan, tetapi Landen Sen masih memancarkan jejak ketakutan di matanya, menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Meskipun adegan tadi tampak seperti mimpi yang sangat aneh dan aneh, itu tetap melekat dalam hatinya seperti mimpi buruk. Melihat terobosan Landen Sen, reaksinya luar biasa tenang. Long Ming merasa sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, energi yang dihasilkan oleh fragmen cakram heksagram rahasia surgawi Anda terjerat dengan tubuh jiwa Anda sebelumnya, dan itu tidak memiliki dampak negatif pada Anda, bukan? Landen Sen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada yang tidak biasa. Rekan Long Daois, Sen memiliki permintaan yang kejam. Bisakah fragmen heksagram rahasia surgawi ini diserahkan kepada Sen untuk diamankan di masa depan? Kamu tidak perlu mengembalikannya kepadaku sekarang. Ketika waktunya tepat, Sen akan memintamu untuk itu, dan berharap bahwa sesama Long Daois tidak akan menolak, Landen Sen menambahkan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia curiga bahwa apa yang dikatakan Zhang Daoling yang berjubah hitam itu adalah bahasa yang membingungkan, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia masih merasa bahwa Zhang Daoling yang berjubah hitam tidak memiliki kemampuan untuk menyakitinya sekarang.
Selain itu, orang di belakang layar yang disebutkan oleh Zhang Daoling dalam jubah hitam membuat Landen Shen sangat waspada, dan Landen Shen memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin potongan-potongan disk heksagram, yang mungkin berguna. Long Ming hanya memikirkannya sejenak, dan kemudian berkata, anak laki-laki Landen Shen, fragmen disk heksagram surgawi rahasia ini awalnya adalah sesuatu yang Anda berikan kepada gadis kecil itu. Jika Anda ingin mendapatkannya kembali, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika Anda keluar dari Huangquan Hell dengan aman, aku akan mengembalikannya berikan kamu. Ini baik. Landen Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian memeluk tinjunya ke Long Ming untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, rekan Long Daois, karena telah membantu saya menerobos basis kultivasi. Anugerah besar akan mengingatnya di hati saya. Setelah sadar kembali, Landen Shen telah menemukan bahwa ia telah berhasil menembus tahap tengah Luo Tianxiang. Daging menjadi lebih padat dan kukuh, daging, tulang, meridian, ki dan darah energi 9 belokan Dharma segel juga lebih berlimpah, kulitnya cerah dan tembus cahaya, dengan sedikit cahaya perak, memberi seseorang temperamen yang lebih dalam dan mulia. Setelah menembus tahap tengah Luo Tianxiang, kekuatan spiritual kacau Landen Shen yang semula meluap-luap semuanya telah diintegrasikan ke dalam tubuh fisik dan jiwa, dan jumlah kekuatan spiritual kacau yang tersimpan di tubuhnya 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada sebelum terobosan, dan itu lebih kompak dan murni. Kemampuan iblis dan monster juga telah sangat ditingkatkan, dan bahkan fluktuasi energi yang melonjak di murid suci Asura di pusat alis telah menjadi lebih solid dan tebal. Yang paling layak disebut adalah jiwa. Berkat-berkat benih ajaib dan jiwa iblis, setelah terobosan Landen Shen, kekuatan jiwanya telah melambung tinggi sebanyak 3 kali. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu bisa digambarkan sebagai perubahan yang mengguncang laut. Meskipun Landen Shen tidak pandai menyerang jiwa, tetapi kekuatan tubuh jiwa yang kuat dapat memastikan bahwa ia akan lebih berguna dalam perjalanan berikutnya ke neraka. Landen Shen seharusnya terlalu senang karena basis budidayanya telah melambung tinggi, tetapi karena adegan dalam mimpinya telah menghantamnya, Landen Shen tidak bisa bahagia sekarang. Long Ming juga keliru berpikir bahwa karakter Landen Shen tidak sombong atau tidak sabar, dan dia tenang dan mantap. Dapat dikatakan bahwa semakin dia memandang Landen Shen, semakin menyenangkan dia, dan lambat laun dia merasa bahwa pada waktunya, Landen Shen memang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Memikirkan hal ini, sikap Long Ming telah meningkat pesat, dan dia berkata dengan ekspresi tegas, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Jika kamu tidak perlu bermeditasi dan mengatur nafasmu, sekarang kursi ini dapat membawamu ke Huangquan Hell. Mengetahui waktu hampir habis, Landen Shen mengangguk dan berkata, oke, Shen akan pergi ke Huangquan Hell sekarang. Long Ming berkata dengan suara yang dalam, anak laki-laki Landen Shen, saya katakan sebelumnya bahwa untuk memasuki neraka Huangquan, Anda harus keluar dari tubuh Anda, biarkan tubuh jiwa keluar dari tubuh, dan hanya membiarkan tubuh jiwa melewati sumur Yinsi dari jurang neraka. Jika Anda dapat mempercayai kursi ini, Anda dapat menyimpan tubuh Anda dalam susunan terbalik ini sekarang, dan kursi ini hanya akan mengambil jiwa Anda. Sebelum jiwa Anda kembali dari neraka, kursi ini akan menjaga tubuh Anda.